Gong dari rumah panjang menggelagar bertalu-talu. Penduduk kampung Tebelian Mangkang sudah tahu. Jika gong ditabuh, berarti ada keadaan genting. Mereka pun bergegas mendatangi rumah itu. Rupanya, seorang wanita bernama Darah Hitam akan melahirkan bayi. Namun bayinya tak juga mau keluar. Darah Hitam sangat khawatir. Sebelumnya, sudah 2 kali bayinya meninggal. Sambil kesakitan ia berdoa dan bernazar, "Jubata, tolonglah agar anakku lahir dengan selamat. Lelaki atau perempuan, anak ini akan kupersembahkan menjadi pelayanmu." Jubata adalah dewa tertinggi suku Dayak. Jubata adalah perantara antara manusia dan Tuhan. Darah Hitam yakin Jubata akan menolongnya. Dan, hoa, 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 suara tangis bayi memecah keheningan. Seluruh penduduk desa menyambut gembira. Ia lahir dengan selamat, bayi yang cantik, kulitnya bersih, hidungnya mancung, alisnya tebal, bulu matanya lentik, seru para wanita. Karena sangat cantik, bayi perempuan itu dinamakan Domia. Dalam bahasa Dayak, Domia berarti dewi. Seperti ramalan banyak orang, Domia tumbuh menjadi gadis jelita. Banyak pria yang melamarnya. Namun Domia menolaknya. Sebab ia terikat nazar ibunya pada Jubata. Domia ditakdirkan menjadi pelayan Tuhan, atau imam wanita. Seorang imam tak boleh menikah. Tak seorang pun bisa membatalkan nazarnya. Kecuali Jubata sendiri yang mencabutnya. Meskipun demikian, Domia jatuh cinta pada pemuda bernama Ikot Rinding. Pemuda itu pun mencintai Domia. Namun Ikot Rinding heran. Karena Domia tak mau menikah dengannya. Suatu hari yang panas, pergilah Ikot Rinding memancing. Namun, karena tak ada seekor ikan pun yang didapatnya, ia lalu pergi ke hulu sungai. Di tengah jalan, Ikot Rinding terhenti. Ia melihat Domia sedang mencuci pakaian. Pemuda itu langsung menghampiri gadis pujaan hatinya. "Domia, mengapa kau tak mau menjadi istriku?" tanya Ikot Rinding. Mendengar pertanyaan itu, Domia terkejut. Gadis cantik itu akhirnya berterus terang. Ia bercerita tentang nazar ibunya pada Jubata ketika melahirkannya. Betapa sedih hati Ikot Rinding mendengar cerita itu. Ia tahu, nazar pada Jubata hanya bisa dibatalkan oleh Jubata sendiri. Tapi, kemana ia harus mencari Jubata? Karena cintanya pada Domia, Ikot Rinding pun mengembara. Siang berganti malam. Malam menjelang pagi. Setelah 6 hari mengembara, sampailah ia di Bukit Sungkung. Ikot Rinding beristirahat dan tertidur pulas di bawah pohon rindang. Begitu bangun, hari sudah pagi. Berarti ini hari ke-7 pengembaraannya mencari Jubata. Ketika akan melangkah pergi, Ikot Rinding terkejut. Ia melihat sebuah sumpit tergeletak di tanah. Di hutan belantara tak berpenghuni ini ada sumpit. Dari mana asalnya? Ikot Rinding segera memungutnya. Di hutan belantara seperti ini, sumpit tentu sangat berguna, pikirnya. Ikot Rinding meneruskan pengembaraannya. Ketika melintasi sebongkah batu, ia tiba-tiba teringat pada nasihat ibunya. Ketika masih kecil, saat menemani ibunya menyikat pakaian di atas batu, ibunya selalu berkata, "Jangan sekali-kali mengambil barang orang lain tanpa izin." Seketika Ikot Rinding berbalik, meletakkan sumpit itu ke tempat semula. Sumpit itu bukan miliknya. Mungkin milik pemburu yang lewat di daerah itu. Maka Ikot Rinding pun meneruskan perjalanannya mencari Jubata. Badannya lelah. Ia merasa lapar dan dahaga. Tapi begitu ingat akan Domia, ia menjadi bersemangat kembali. Tiba-tiba ia mendengar suara desisan. Sekelebat melintas seekor ular tedung. Ia berhenti di depan Ikot Rinding. Lidahnya kecil panjang bercabang. Badannya yang tadi melingkar, ditegakkan. Ikot Rinding sadar ia harus waspada. Tangan kanannya kini meraih ranting. Diputar-putarnya ranting itu. Lalu dengan cepat tangan kirinya menyambar leher si ular tedung. Ular itu rupanya terpedaya oleh gerak tipunya. Dilemparnya ular tedung itu jauh ke tepi jurang. Usai peristiwa itu, terdengarlah langkah kaki.
Rupanya ada orang yang menonton perkelahian Iko Trinding melawan ular tedung. Semula Iko Trinding curiga. Namun wajah pemuda itu tampak ramah. "Aku Salam Pandai, putra bungsu Raja Hutan di sini," ujarnya. Salam Pandai bercerita, sudah 2 hari ia berburu. Namun tak berhasil menangkap apapun. Ini gara-gara senjatanya hilang. Ia juga bercerita bahwa ayahnya menyuruhnya rajin berlatih menyumpit. Terutama menyumpit binatang liar yang bergerak cepat. Sekarang Iko Trinding tahu siapa pemilik sumpit yang ditemukannya tadi. Ia mengajak Salam Pandai ke tempat sumpit itu. Benda itu masih ada di sana. Karena gembira, Salam Pandai mengundang Iko Trinding bermalam di rumahnya. Ia ingin mengenalkan sahabat barunya kepada keluarganya. Bahkan, ia pun ingin menjadikan Iko Trinding saudara angkat. Walau ia sudah mempunyai 6 orang kakak. Sejak itu, Iko Trinding diizinkan tinggal di istana. Raja dan ratu sangat menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Salam Pandai dan Iko Trinding pun selalu bersama kemanapun mereka pergi. Suatu hari, jaga si bungsu baik-baik, pesan raja pada Iko Trinding dan ke-6 putranya saat mereka akan pergi berburu. Iko Trinding mengangguk. Tapi 6 saudara kandung Salam Pandai tak menjawab. Mereka tidak menyukai Iko Trinding. Mereka merasa ratu dan raja hanya memperhatikan si bungsu dan Iko Trinding. Mereka lalu membuat rencana mencelakakan salah satu dari Iko Trinding atau si bungsu. Setibanya di hutan, mereka harus berpencar. Salam Pandai mendapat tempat yang agak mendaki. Dan Iko Trinding ke tempat yang menurun. Ke-6 kakak Salam Pandai sengaja memisahkan mereka berdua. Namun ketika ke-6 orang itu sudah pergi, diam-diam Iko Trinding membuntuti Salam Pandai. Ia tahu, ke-6 orang itu sengaja menyuruh Salam Pandai ke tempat yang berbahaya. "Berhenti, jangan lewat gua itu," teriak Iko Trinding pada si bungsu. Iko Trinding tahu, di gua itu hidup sekawanan kalong. Gigi dan cakar hewan-hewan itu sangat tajam. "Salam Pandai, tiarap," teriak Iko Trinding saat melihat gumpalan-gumpalan hitam keluar dari mulut gua. Tetapi terlambat. Si bungsu kini dalam kepungan kelelawar. Dengan tangkas, Iko Trinding mencabut mandau. Ia menebas ke segala arah. Satu persatu binatang gua itu dikalahkannya. Kini tinggal raja kelelawar yang bertubuh besar. Kali ini Iko Trinding menggunakan sumpitnya. Fuhuhaha. Hanya dengan sekali tiupan, robohlah si raja kelelawar. Si bungsu pun selamat. Keduanya lalu pulang. Salam Pandai menceritakan peristiwa itu pada ayahnya. Raja sangat takjub mendengarkan cerita ketangkasan Iko Trinding. Ia sangat bahagia karena putra kesayangannya selamat. "Mintalah apa saja yang kau inginkan," ujarnya pada Iko Trinding. "Hari ini juga akan segera kupenuhi." Petik 2. Pada saat itu Iko Trinding baru sadar. Ayah Salam Pandai ternyata adalah Jubata itu sendiri. Inilah saat yang diimpikan Iko Trinding. Meski agak ragu, Iko Trinding pun berkata, "Aku memohon bukan untuk diriku. Untuk orang lain. Sudilah kiranya Raja membebaskan Domia dari nazar ibunya, darah hitam." Petik 2. Jubata ingat. 17 tahun lalu, seorang ibu bernama Darah Hitam kesulitan bersalin. Karena putus asa, Darah Hitam bernazar. Dan kini Iko Trinding meminta agar nazar itu dilepaskan. Jubata yang bijaksana mengerti. Berbuat baik jauh lebih penting daripada memegang teguh sebuah sumpah. "Permohonanmu kukabulkan," ujarnya. "Apakah tandanya?" tanya Iko Trinding. Melihat keraguan putra angkatnya, Raja masuk ke kamarnya. Begitu keluar, tangannya memegang setangkai anggrek hitam yang hanya tumbuh di halaman istana Jubata. "Inilah tandanya," sabda Jubata. Anggrek itu lalu diserahkannya pada Iko Trinding. "Begitu Domia menerima sendiri dari uluran tanganmu, bunga ini segera berubah warna. Itulah pertanda bahwa nazar ibunya telah kulepaskan." Petik 2. Usai menerima anggrek hitam itu, Iko Trinding bergegas meninggalkan istana. Ia telah sangat rindu pada Domia.
Perjalanan panjang ditempuhnya tanpa rasa lelah. Tak terasa, tibalah ia di kampung Tebelian Mangkang. Anggrek hitam ia serahkan pada Domia. Pejamkan matamu, pinta Iko Trinding. Tanpa banyak bertanya, Domia menurut. Nazar ibumu akan dilepaskan Jubata. Sebagai tanda, anggrek hitam di genggamanmu akan berubah warna. Petik 2. Ketika membuka kelopak matanya kembali, Domia melihat anggrek hitam telah berubah warna. Jadi putih bersih. Indah berseri bagai anggrek bulan. Domia telah terlepas dari Nazar. Sepasang kekasih itu tak hentinya mengucap syukur pada Jubata. Dan keduanya hidup bahagia sampai masa tua mereka.